Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitiasa Indri Hasan dengan NIM 2121112889 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3H. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 2 mata kuliah fikih syasah yang diampu oleh Bapak dosen Danu Aristianto. Poin pertama, A. Kategori hukum dalam Islam, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang pertama, syariat. Secara etimologis, kata syariat dalam bahasa Arab aslinya syariah berasal dari kata syara'a yang berarti jalan menuju mata akhir. Kata syariat dalam beberapa ayat Al-Quran mengandung arti jalan yang lurus dan jelas, at-thoriq al-mustaqim wa al-wadih, menuju kebahagiaan hidup. Pengertian ini menurut para ahli identik dengan pengertian agama atau yang disebut al-din, karena hanya agamalah yang dapat membimbing manusia kepada kebenaran hakiki untuk memperoleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam surat Asy-Syura ayat 13 diketahui bahwa syariat identik dengan al-din, tetapi pada perkembangannya kata syariat lebih dikhususkan pada hukum amaliyah. Pengkhususan ini bertujuan untuk membedakan antara al-din yang tetap dan berlaku universal bagi semua manusia dengan syariat yang berbeda-beda antara satu umat dengan umat yang akan datang. Yang kedua, fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran, ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain, ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, yang sehat akalnya, yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih dan disebut hukum fikih. Yang ketiga, hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf dalam kurung orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal inilah yang mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Aturan itu bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya di Al-Quran dan hadis. Dan definisi hukum Islam ialah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Poin kedua, B. Kedudukan fikih syasah dalam hukum Islam. Secara global, hukum Islam dapat dibagi dalam dua, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya atau dalam kurung ibadah, dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan masalah-masalah dunia secara umum dalam kurung muamalah. Dan dapat disimpulkan bahwa fikih syasah mempunyai kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam fikih syasah lah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.